Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaradisa Fridiatsili Putri Almi, NIM 20202173, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis Nabi menurut aspek kualitas dan kuantitasnya. Pembagian hadis sangat diperlukan dalam upaya untuk mengklasifikasikan hadis. Dari sisi kuantitas, pembagian hadis bertujuan untuk mengetahui jumlah rawi pada setiap tingkatan sehingga muncul klasifikasi hadis mutawatir dan hadis ahad. Pengertian rawi sendiri yaitu seseorang yang menghimpun hadis dalam satu kitab, sehingga dapat disebut juga rawi yaitu subjek yang melakukan penghimpunan hadis-hadis tersebut. Sedangkan dari sisi kualitas bertujuan untuk mengetahui keotentikan hadis dilihat dari sahih, hasan, dan do'if. Hadis mutawatir. Pengertian kata mutawatir menurut lugat ialah al-mutatabi yang berarti yang datang kemudian beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan lainnya tanpa adanya jarak. Adapun pengertian hadis mutawatir menurut istilah yakni hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Berikut syarat-syarat hadis mutawatir. 1. Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Bilangan para perawi hadis harus mencapai jumlah yang menurut tradisi mustahil untuk bersepakat untuk berdusta. Menurut Abu Thayyib, menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. Adapun menurut Ashabus Syafi' menentukan minimal 5 orang. Hal ini dikiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapatkan gelar ulul asmi. 2. Berdasarkan tanggapan panca indera. Berita yang disampaikan oleh perawi harus berdasarkan tanggapan panca indera. Artinya bahwa berita yang mereka sampaikan itu harus benar-benar merupakan hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. 3. Mustahil bersepakat untuk berbohong. Misalnya, para perawi dalam sanad itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik negara, jenis, dan pendapat yang berbeda pula. Sehingga dengan jumlah seperti itu, secara logika mustahil terjadinya kesepakatan untuk berbohong dan memalsukan hadis. Terakhir, adanya keseimbangan antar perawi pada lapisan pertama sampai berikutnya. Jumlah perawi pada tingkatan dari awal sampai akhir. Jika jumlah perawi tersebut hanya pada sebagian saja, maka tidak dinamakan mutawatir, tetapi dinamakan ahad. Persamaan jumlah para perawi tidak berarti harus sama jumlahnya. Mungkin saja jumlah berbeda namun nilainya sama. Misalnya pada awal tingkatan 10 orang, tingkatan berikutnya 20 orang, 40 orang, dan seterusnya. Jumlah seperti ini tetap dinamakan sama dan tergolong mutawatir. Lalu, hukum hadis mutawatir. Status dan hukum hadis mutawatir adalah qat'i al-wurud, yaitu pasti keberadaannya dan menghasilkan ilmu yang pasti. Maka, faedah hadis mutawatir yakni keharusan untuk menerima secara bulat sesuatu yang diberikan karena ia memberikan keyakinan yang pasti, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Rasulullah SAW betul-betul menyabdakan atau mengerjakan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi mutawatir. Oleh karenanya, wajiblah bagi setiap muslim menerima dan mengamalkan semua hadis mutawatir. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang keyakinan faedah hadis mutawatir ini. Pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3. 1. Hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya.
Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Contoh dari hadis mutawatir lafzi yaitu barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempat tinggalnya adalah neraka. 2. Mutawatir maknawi. Hadis yang mutawatir maknanya saja, tidak pada lafadznya. Masing-masing lafadz pada hadis ini tidak sampai ke derajat mutawatir, tetapi makna dari keseluruhan lafadz-lafadz tersebut mengacu kepada satu makna, sehingga secara maknawi hadis tersebut adalah mutawatir. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau, kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Yang terakhir, mutawatir amali merupakan hadis tentang berita-berita yang menerangkan waktu dan rokaat sholat jenazah, kadar zakat, dan lain sebagainya. Hadis ahad. Pengertian hadis ahad berdasarkan segi bahasa berarti satu, maka khobar ahad atau khobar wahid berarti suatu berita yang disampaikan oleh orang satu. Menurut istilah, hadis ahad adalah khobar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawi itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Persyaratan-persyaratan yang dikemukakan para ulama berkaitan dengan dua sisi, yaitu berkaitan dengan para perawi hadis dan yang kedua berkaitan dengan substansi dari hadis. Adapun yang berkaitan dengan perawi hadis adalah perawi harus adil, perawi harus dobit, perawi harus paham dengan hadis yang disampaikan, perawi harus melakukan dengan apa yang telah diriwayatkan, perawi harus menyampaikan hadis dengan huruf-hurufnya, perawi hendaknya mengetahui perubahan makna hadis dari lafal hadis yang sebenarnya. Lalu, persyaratan yang berkaitan dengan substansi hadis antara lain hendaknya sanad bersambung dari Rasulullah, terhindar dari syuzus atau kejanggalan dan ilat cacat. Hendaknya tidak bertentangan dengan as-sunnah al-musyurah, baik yang berupa qauliyah maupun fi'liyah. Hendaknya tidak bertentangan dengan perilaku sahabat dan tabi'in. Hendaknya sebagian ulama salaf tidak mencela atau mengkritik hadis tersebut. Hendaknya dalam hadis tersebut tidak terdapat penambahan matan dan sanadnya. Yang tambahan itu diriwayatkan secara mandiri dan menyalahi rawi-rawi yang sikah. Hadis ahad terbagi menjadi 3. 1. Hadis masyhur. Hadis masyhur memiliki pengertian menurut istilah, yakni hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Yang kedua, hadis aziz. Memiliki pengertian secara istilah atau etimologis, yaitu ajiz yaizu yang berarti khola atau sedikit, nadara atau jarang terjadi. Secara terminologis, hadis aziz dapat didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi atau lebih dalam satu tobakhotnya. Yang ketiga, hadis gharib. Pengertian hadis gharib secara etimologi, gharib berasal dari kata goraba yaghribu yang berarti al-munfarid, yaitu menyendiri atau bait, an-watanih, jauh dari tanah airnya. Gharib juga berarti terasing atau jauh dari tempat tinggal. Sedangkan secara terminologis, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya. Klasifikasi beserta contoh-contoh hasil. Menurut istilah, hadis masyhur terbagi menjadi 2. 1. Masyhur istilahi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan tobaqoh sanad dan belum mencapai tingkat mutawatir. Contoh hadis ini yaitu, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dengan melepaskan dari dada seorang hamba, tetapi akan melepaskan ilmu dengan mengambil para ulama, sehingga apabila tidak terdapat seseorang yang alim,
maka orang yang bodoh pun akan dijadikan sebagai pemimpin, lalu memberikan fatwa tanpa didasari ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang sahabat yaitu Ibnu Amru, Aisyah, dan Abu Hurairah. Dengan demikian, hadis ini masyhur di kalangan sahabat karena terdapat 3 orang sahabat yang meriwayatkan sekalipun di kalangan tabi'in lebih dari 3 tapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Kedua, masyhur ghair istilahi. Hadis masyhur ghair istilahi adalah hadis yang populer atau terkenal di kalangan kelompok atau golongan tertentu, sekalipun jumlah perawinya tidak mencapai 3 orang atau lebih. Adapun dilihat dari aspek makna, hadis masyhur dapat digolongkan menjadi 3, yaitu masyhur di kalangan para muhaddisin. Contohnya, seorang muslim adalah yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Yang kedua, masyhur di kalangan ilmu-ilmu tertentu. Contoh, tidaklah sah sholat bagi orang yang berdekatan dengan masjid, selain sholat di dalam masjid. Yang ketiga, masyhur di kalangan masyarakat umum. Contohnya, bagi si peminta-minta ada hak, walaupun datang dengan kuda. Hadis aziz. Contoh dari hadis aziz yaitu, tidak beriman salah seorang di antaramu sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang terakhir, hadis gharib. Dilihat dari bentuk penyendirian rawi, hadis gharib terbagi menjadi 2 macam. 1. Gharib mutlak, yaitu hadis yang gerabahnya atau perawi satu orang terletak pada pokok sanad. Pokok sanad adalah ujung sanad yaitu seorang sahabat. Pokok sanad dapat disebut asal sanad karena sahabat yang menjadi referensi utama dalam periwayatan hadis meskipun banyak jalan yang tingkatan dalam sanad. Contoh hadis ini yaitu, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Kedua, gharib nisbi, yaitu apabila keghariban atau perawi satu orang terjadi pada pertengahan sanad bukan pada awal sanadnya. Maksudnya, satu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang perawi pada asal sanadnya. Kemudian, dari semua perawi itu, hadis ini diriwayatkan oleh satu orang perawi saja yang mengambil dari perawi tersebut. Hadis berdasarkan kualitas terbagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan do'if. Sahih dalam pengertian bahasa berarti sehat. Dalam istilah, hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya sambung-sambung, tidak berilat dan tidak sahad. Syarat-syarat hadis sahih yaitu sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil, perawinya bersifat sempurna dabit, tidak sahad, tidak ilat. Hasan, pengertian menurut bahasa adalah baik atau bagus. Menurut istilah, hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya kabur, serta memiliki lebih dari satu sanad. Do'if, secara bahasa berarti lemah, secara istilah yaitu hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan atau sahih. Sebab kedaifan, su'ul al-hifsi, buruk hafalannya, mastur majul mubam, di antara rijalu al-hadis yang meriwayatkan tidak dikenal identitasnya. Mudallas, terdapat rijal al-hadis yang menyamarkan sanad. Munkhoti, tetelan rijalul al-hadis ada yang putus. Pengklasifikasian hadis. Hadis sahih. Sahih terdiri dari 2, yaitu sahih li zatihi atau sempurna, sahih li ghairih atau rawinya kurang hafid dan dabit. Martabat sahih: asas al-sanid, ahsan al-asanid, ad'af al-asanid.
Kedudukan hadis sahih yaitu hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan dan dhaif. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam atau hujjah dalam bidang hukum dan moral. Klasifikasi hadis hasan. Hadis hasan li zatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung. Syarat-syarat hadis hasan li zatihi yaitu adil, ingatannya kurang kuat, mutasil, tidak ilat, tidak syad. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang ringan kedhaifannya. Syarat-syarat hadis hasan li ghairihi adalah ada sanad lain satu atau lebih yang sederajat atau lebih kuat. Pengklasifikasian do'if. 1. Do'if karena tidak bersambung sanadnya, hadis mu'alak, hadis mudal, hadis mursal, hadis munqati, hadis mudallas. Do'if karena tiadanya keadilan, hadis maudhu, hadis matruk, hadis munkar. Hadis dhaif karena tiada dobit, hadis mudraj, hadis maklub, hadis mutarib, hadis musahaf, hadis muharaf. Hadis karena kejanggalan dan kecacatan, hadis syad, hadis mualal. Dhaif dari segi matan, hadis mauquf. Hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu yaitu hadis maudhu secara etimologis menggugurkan. Menurut istilah, hadis maudhu adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, baik dengan sengaja atau tidak, dengan tujuan buruk atau baik sekalipun. Kemaudhuan suatu hadis dapat dilihat dari 1. Ciri-ciri yang terdapat pada sanad, yaitu rawi tersebut terkenal berdusta. Pengakuan dari si pembuat sendiri, ungkapan perawi yang secara tidak langsung bermakna pengakuan, keadaan rawi dan faktor-faktor yang mendorongnya membuat hadis maudhu. Yang kedua, ciri-ciri yang terdapat pada matan, keburukan susunan lafadznya, kerusakan maknanya. Hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu yaitu hadis maudhu secara etimologis menggugurkan. Menurut istilah, hadis maudhu adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, baik dengan sengaja atau tidak, dengan tujuan buruk atau baik sekalipun. Kemaudhuan suatu hadis dapat dilihat dari 1. Ciri-ciri yang terdapat pada sanad, yaitu rawi tersebut terkenal berdusta. Pengakuan dari si pembuat sendiri, ungkapan perawi yang secara tidak langsung bermakna pengakuan, keadaan rawi dan faktor-faktor yang mendorongnya membuat hadis maudhu. Yang kedua, ciri-ciri yang terdapat pada matan, keburukan susunan lafadznya, kerusakan maknanya.